Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah BBRI bisa turun ke 4090 lagi? Apakah ini peluang atau bahaya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini kita akan membahas lagi tentang saham BBRI. Jadi, bagi kamu yang sudah bosan dengan pembahasan ini, mungkin bisa skip video ini. Tapi bagi kamu yang tertarik melihat pembahasan BRI lebih lanjut, silahkan nonton hingga selesai. Saat video ini dibuat, harga saham BRI ditutup pada angka 4.500. Dengan kata lain, selama tahun 2024 sudah turun 20,70%. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar BRI dalam beberapa tahun terakhir. Nah, coba kamu bandingkan dengan saham-saham big banks lainnya seperti BCA, Mandiri maupun BNI. BRI merupakan saham dengan penurunan terbesar selama tahun ini. Di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya BRI masih mampu mencetak kenaikan kinerja di tahun 2024. Tapi pertanyaannya, kenapa asing atau big money melakukan penjualan besar-besaran terhadap saham ini? Apakah ada isu sentimen yang sangat berpengaruh terhadap kinerja atau prospek BRI ke depan sehingga banyak yang melakukan penjualan saham ini? Ataukah ini merupakan peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal di masa depan? Nah, ada satu hal yang kamu bisa lihat di sini. Dengan penurunan harga saham BRI yang sangat signifikan, dividen yield yang ditawarkan sudah sekitar 7%. Jika kita mengacu pada dividen yang terakhir dibagikan, baik itu dividen final maupun dividen interim. Nah, apabila di tahun 2025 nanti terjadi kenaikan dividen per share 5% saja, berarti potensi dividen yieldnya sekitar 7,5%. Tapi ingat, ini masih proyeksi. Kita tidak tahu nantinya manajemen akan memutuskan jumlah dividen per share-nya berapa banyak. Tapi dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa dividen yield BBRI di tahun 2024 ini sudah mirip seperti dividen yield saham-saham perbankan daerah. Mungkin saja seperti BJTM maupun BJBR. Atau mungkin juga ada dividen yang setara dengan saham-saham di bidang pertambangan. Kamu bisa melihat berbagai perbandingan saham dan dividen yield yang mereka tawarkan. Yang jelas, untuk dividen yield 7% saham BRI sudah termasuk menarik. Kamu bisa lihat sejarahnya. Kapan lagi BRI bisa dihargai dengan dividen yield sekitar 7%. Tapi ingat, pertimbangkan juga risikonya. Mengingat harga sahamnya mengalami penurunan, dan itu berarti meskipun kamu dapat dividen, ada capital loss yang membayangi. Kita lihat dari aspek harga sahamnya. Saat video ini dibuat, kamu bisa lihat harga saham BRI sudah mengalami penurunan dari yang sebelumnya sempat mencapai angka 5.575. Kini sudah tersisa di angka 4.500. Jika dibandingkan, harga ini mirip seperti harga di bulan Juni, yang mana sebelumnya pernah turun hingga ke angka 4.090. Sebelumnya harga saham BRI pernah di angka 6.000-an, tapi turun hingga ke angka 4.090. Pertanyaannya, apakah angka 4.500 ini akan kembali naik atau malah mengalami penurunan yang bahkan bisa mencapai angka 4.090 atau bahkan di bawahnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas, kamu harus mempergunakan money management sebaik mungkin. Pertimbangkan dulu, apakah kamu memang yakin dengan saham ini atau tidak. Jika yakin, silahkan lanjutkan. Jika tidak, silahkan cut loss. Kemudian kamu harus pastikan money managementmu berjalan dengan baik. Jangan terlalu serakah untuk membeli di satu harga saja. Kamu menganggap ini sudah murah, tapi ternyata harga sahamnya bisa turun lagi. Alhasil, kamu sudah kehabisan peluru untuk melakukan average down. Saya sudah sempat membahas banyak video yang membahas tentang money management apabila harga saham mengalami penurunan. Kamu bisa jadikan itu sebagai referensi dan salah satu cara untuk melakukan money management apabila terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Tapi ingat, semuanya itu hanya bersifat untuk meminimalisir risiko, bukan mengeliminasinya. Artinya, potensi risiko itu tetap ada dan kamu juga tetap berpotensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kamu harus pertimbangkan dulu aspek itu sebelum mengambil keputusan. Tapi dengan menggunakan money management yang baik, setidaknya kerugianmu bisa diminimalisir dan kamu bisa mendapatkan harga rata-rata yang relatif lebih rendah dibandingkan kamu langsung melakukan pembelian pada harga yang belum tahu arahnya akan kemana. Kita bandingkan terkait kinerja PBV-nya. Kamu bisa lihat di sini, pada saat video ini dibuat, PBV BRI sekitar 2,11 kali. Nah, menariknya, dengan data kinerja Q3 ini, pada harga saham 4.500.
Kita bandingkan dengan kinerja Q1 atau Q2 sebelumnya, yang mana harga saham BRI di angka 4.090. Jika kamu lihat di sini, harga saham pada sekitaran bulan Juni di angka 4.090 lebih rendah dibandingkan harga saham saat video ini dibuat dengan angka 4.500. Tapi jika kamu bandingkan dari aspek PBV-nya, PBV di bulan Juni itu bisa dilihat di sini lebih tinggi sedikit dibandingkan PBV di bulan November ini. Dengan kata lain, BRI ini masih mencetak kenaikan ekuitas di Q3-nya sehingga membuat dengan harga saham yang lebih tinggi, PBV-nya menjadi lebih rendah. Itu merupakan salah satu poin plus dari saham ini, meskipun juga ada beberapa poin minusnya. Ini merupakan salah satu hal yang bisa kamu lakukan analisa mendalam, dan ini bisa juga menjadi hal yang menarik. Karena dengan harga saham 4.500, PBV-nya 2,11 kali. Dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga saham 4.090 yang mana PBV-nya sedikit lebih tinggi. Kita lihat sekilas untuk kinerja di Q3 tahun 2024. Kesimpulannya, laba bersih yang dapat didistribusikan mengalami kenaikan dibandingkan Q3 tahun 2023. Padahal seperti yang kamu tahu, pada tahun 2024 ini BRI memiliki tantangan yang sangat besar dari aspek kualitas kreditnya yang berpengaruh terhadap biaya pencadangan yang semakin besar. Biaya pencadangan yang semakin besar membuat labanya mengalami penurunan. Saya sudah pernah membahas, coba kamu bandingkan biaya pencadangan untuk BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Kamu akan dapati fakta yang menarik di mana biaya pencadangan BRI mengalami jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan 3 saham big banks lainnya. Itu artinya sebenarnya BRI ini memiliki celengan untuk memaksimalkan laba di masa depan dengan catatan kualitas kreditnya semakin baik dan kredit bermasalahnya semakin berkurang. Apabila hal itu terjadi, di masa depan ada potensi BRI mampu menghasilkan laba yang jauh lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, apabila kualitas kreditnya semakin memburuk dan semakin banyak kredit bermasalah, itu berarti ada potensi juga laba BRI bisa turun dengan signifikan. Tapi secara gambaran luasnya kamu bisa lihat dari aspek total pendapatannya BRI masih bisa tumbuh, meskipun beban penjualannya atau beban bunga mengalami kenaikan juga. Tapi intinya labanya masih bisa tumbuh di Q3 tahun 2024 dan masih menjadi laba tertinggi untuk perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia hingga Q3 tahun 2024. Bagi BRI ini sendiri, kinerja di Q3 tahun 2024 ini merupakan kinerja tertinggi dari aspek laba selama BRI ini ada di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi probabilitas, ini juga merupakan hal yang menarik. Jika saya tarik data 20 tahun terakhir, yaitu tahun 2005 hingga tahun 2024, kamu bisa lihat datanya di sini. Kinerja harga saham BRI di tahun 2024 ini bisa dikatakan merupakan kinerja terburuk kedua setelah tahun 2008 yang mana turun 37,66%. Padahal di tahun 2024 ini seperti yang kita tahu, tidak ada krisis yang berarti seperti tahun 2008. Bahkan pada tahun 2020 saat terjadi krisis, harga saham BRI secara tahunan hanya turun 5,24%. Tapi kita tunggu saja hingga data sampai Desember tahun 2024. Semoga saja harga saham BRI nantinya di akhir tahun bisa mengalami kenaikan sehingga nominal jumlah kerugiannya tidak sebesar yang ditampilkan sekarang, yaitu 20,35%. Tapi sebaliknya, dengan adanya informasi ini, kamu bisa lihat suatu peluang yang menarik. Di mana pada tahun 2008, setelah harga sahamnya turun 37%, pada 3 tahun selanjutnya, harga saham BRI mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 61% tahun 2009, 37% tahun 2010, dan 27% tahun 2011. Kita tidak tahu apakah hal itu akan berulang kembali di tahun ini dan di tahun depan atau tidak. Yang jelas, kita kembali saja kepada fundamental perusahaan ini. Apabila kamu seorang investor, cek berkala apakah perusahaan masih mampu meningkatkan kinerjanya atau tidak. Di samping itu, kamu juga harus mempertimbangkan dari aspek kualitas kredit dan kredit bermasalah dari perusahaan ini. Mengingat BRI merupakan suatu perusahaan perbankan yang fokus kepada industri mikro untuk menjadi segmen utamanya. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Kesimpulan, apakah harga saham BRI bisa turun lagi ke angka 4.090? Seperti biasa, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Memang terkesan diplomatis dan tidak ada pendirian, tapi memang ya seperti itu. Jawaban iya karena harga BRI dulu di angka 6 ribuan dan kini 4.500. Jika bisa turun dari harga itu, berarti bisa juga turun lebih rendah dari 4.500 kan? Tapi jika jawabannya tidak, karena harga saham saat kinerja Q3 ini terbit, PBV-nya sudah lebih rendah sedikit dibandingkan harga 4.090.
Artinya meski harga saat ini 4.500, tapi secara valuasi sudah mirip seperti harga 4.090 saat laporan Q2 atau Q1-nya terbit. Kembali lagi, semua hal bisa terjadi di pasar saham. Tidak ada saham yang selalu naik, tidak ada juga saham yang selalu turun. Meski saham big caps tidak luput dari yang namanya koreksi. Semua tergantung kepada pemegang saham, masih yakin dengan saham ini atau tidak. Jika yakin, hold atau bisa average down. Tapi jika sudah tidak yakin, bisa pertimbangkan untuk cut loss di harga yang terbaik. Karena semua keputusan jual beli dan hasil untung rugi jadi tanggung jawab kamu sendiri. Tapi jika ditanyakan kepada saya, bagaimana pendapat saya pribadi tentang saham ini? Jawabannya berdasarkan data hingga Q3 tahun 2024. Secara harga saham, harga saat ini sudah menarik. Dividend yield potensinya 7%. Harga tahun 2024 seperti harga beberapa tahun sebelumnya. Dan BRI masih mampu cetak pertumbuhan laba. Sehingga jika harus diberikan pilihan, buy or buy, saya akan pilih buy. Tentu saja ini disclaimer, bukan rekomendasi, hanya pendapat pribadi jika ditanyakan kepada saya. Karena ingat, di balik menariknya saham ini, BRI juga punya satu tantangan yang sangat besar, yaitu meningkatkan kualitas kredit atau menurunkan kredit bermasalahnya. Jadi hal ini juga harus dipertimbangkan. Jika saham bisa naik, saham juga bisa turun. Jika BRI bisa turun ke angka 4 ribuan, berarti dia mungkin bisa ke 6 ribu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ke 2 ribuan. Semua kemungkinan itu ada, jadi pastikan kamu tahu resikonya. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu informasi kinerja terupdate BRI yaitu Q3, mungkin video yang sudah pernah saya upload bisa membantu. Semoga bermanfaat. Sebelum saya membahasnya, mari kita dengarkan dulu penjelasan singkat tentang kinerja terkini BRI yang langsung disampaikan oleh Direktur Utamanya, Pak Sunarso. Kehadiran rekan-rekan media pada pagi hari ini sangat penting bagi kami dalam menyampaikan capaian dan perkembangan terbaru dari BRI. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2024 ini sesungguhnya masih menjadi tahun yang penuh tantangan dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor keuangan dan perbankan. Namun, di tengah tantangan tersebut, BRI alhamdulillah berhasil mencatatkan kinerja keuangan dengan pertumbuhan yang sangat baik. Selanjutnya, akan saya paparkan lebih detail kinerja keuangan BRI secara konsolidasian atau secara grup sampai dengan akhir triwulan 3 tahun 2024. Pertama, kita bicara laba. Sampai September 2024, BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar 45,36 triliun rupiah. Atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 44,21 triliun tahun lalu itu sampai September. Dan kemudian capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerjanya serta melakukan strategic responses yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar yang sebenarnya saya artikan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Dan kemudian kita bicara tentang dari mana laba tadi diperoleh, sudah barang tentu dari pengelolaan balance sheet yang baik. Maka kita bicara tentang balance sheet, sekarang kita bicara tentang kredit dan aset. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai 1.353 triliun rupiah atau tumbuh 8,21% secara year on year. Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,7% diantaranya atau sebesar 1.106 triliun rupiah merupakan kredit kepada segmen UMKM. Jadi porsi kredit yang disalurkan kepada UMKM mencapai 81,7%. Nah, penyaluran kredit yang tumbuh positif ini juga membuat aset BRI meningkat sebesar 5,94% secara year on year, menjadi 1.962 triliun. Jadi aset BRI sekarang 1.962 triliun. Nah, kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran
dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ya. Nah sekarang itu tadi kita cerita aset terutama didominasi oleh aset kredit. Ya. Dan kemudian sekarang kita bicara tentang kualitasnya, kualitas aset. Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Dan hal ini ditunjukkan dari rasio NPL, non-performing loan, BRI yang terus membaik. Di mana NPL BRI pada triwulan 3 2024 ini tercatat 2,9%. Atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, itu 3,07%. Sekarang sudah turun menjadi 2,9%. Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatatkan rasio loan at risk. Ini sebenarnya risiko kredit-kredit yang mungkin bisa lancar, tapi sebenarnya masih kita hitung dalam risiko. Ya. Kita sebutnya loan at risk. Yang lebih baik sekarang, semula loan at risk kita itu 13,8. Dan di triwulan 3 ini sudah turun menjadi 11,66% ya, pada triwulan 3 ini. Nah, penurunan NPL dan LAR ini, loan at risk ya, penurunan NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI juga secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi early warning system untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Ya. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien. Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai, di mana cadangan kita itu sebesar 215,44% terhadap NPL-nya. Jadi NPL coverage rasionya 215,44%. Dalam mengelola kualitas aset, BRI juga telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, ya, tumbuh secara selektif, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabahnya. Baik, sekarang kita masih di neraca, kita pindah ke liabilities, terutama di sisi dana pihak ketiga. Di sisi liabilities, BRI berhasil menghimpun dana pihak ketiga atau DPK sebesar 1.362 triliun atau tumbuh 5,59% secara year on year. Dan komposisi dana murah yang sering kita sebut KASA, ya, current account saving account, masih dominan di dalam struktur dana pihak ketiga BRI, di mana porsi dana murahnya atau KASA mencapai 64,17%. Dan ini artinya kasanya sendiri meningkat ya dibandingkan periode tahun lalu itu kasa kita 63,64. Ya. Sekarang 64,17%. Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps Brimo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja. Dan inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital savvy. Ya. Sampai September 2024, pengguna Brimo telah mencapai 37 juta user, dengan volume transaksi mencapai 4.034 triliun, atau tumbuh 35,2% secara year on year. Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, maksudnya masyarakat yang belum terlayani secara optimal ya, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui agen briling. Dan hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing ekonomi. Tercatat, sampai September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta agen briling yang tersebar di 62.000 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024,
agen-agen ini berhasil mencatatkan transaksi 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial. Capaian kinerja positif BRI ini juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, di mana loan to deposit ratio berada di level 89,18%, serta rasio kecukupan modal CAR, Capital Adequacy Ratio, di level 26,76%. Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas secara prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik. Sebagai penutup dari pemaparan kinerja triwulan 3 2024 ini, dapat saya sampaikan bahwa BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, izinkan saya untuk memperlihatkan beberapa hal yang menarik. Pertama, kita lihat dari aspek net income-nya. Laba BRI hingga Q3 2024 masih bisa tumbuh, meskipun tipis. Laba BRI yang dicatatkan di tahun 2024 hingga bulan September adalah 45,06 triliun rupiah. Angka ini naik dari sebelumnya 43,99 triliun atau dengan kata lain naik 2,4%. Jika kita bedah, untuk laporan laba ruginya, pendapatan bunganya sebenarnya masih tumbuh signifikan dengan angka 12,8%. Dari 131 menjadi 148 triliun. Tapi sayangnya, beban bunganya naik lebih signifikan, yaitu 40%. Nah, pendapatan bunganya hanya naik 12,8%, tapi biaya bunganya naik 40,2%, alias naik berkali lipat. Dari yang awalnya 30,6 menjadi 43,03 triliun rupiah. Hal itu menyebabkan meskipun pendapatan bunganya naik 12,8%, tapi pendapatan bunga bersihnya hanya mampu naik 4,5% karena biaya bunganya naik signifikan. Pendapatan bunga bersih naik dari 101 menjadi 105 triliun hingga bulan September tahun 2024. Nah, ada yang menarik juga di sini. Adanya kenaikan sekitar 29,8% untuk pendapatan operasi lainnya dari 31,8 menjadi 41,3. Hal ini juga yang mendongkrak terhadap kenaikan laba BRI di tahun 2024 ini. Meskipun sebenarnya pendapatan bunga bersihnya masih naik cukup signifikan, tapi karena adanya kenaikan dari pos ini menyebabkan laba bersih BRI masih bisa tumbuh. Mengingat saham ini memiliki salah satu tantangan yang paling signifikan, yaitu biaya pencadangannya alias pencadangan kerugian dari aspek kreditnya. Memang kita tidak bisa melihat angka pastinya di sini. Tapi jika kita lihat di sini, untuk biaya penyaluran kredit dengan angka 33,5 triliun yang mana naik 54% dari tahun 2023 yang hanya 21,7 triliun rupiah saja. Hal itu menyebabkan labanya hanya naik tipis sehingga memiliki kenaikan laba yang hanya 2,4% saja. Kemudian kita lihat dari aspek depositonya alias dari aspek dana pihak ketiganya. Salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga yang sangat besar adalah komposisi kasa yang cukup rendah. Ingat, biaya bunganya naik 40,2% menjadi 43, padahal di tahun 2023 hanya 30,6 triliun saja. Bagi yang belum tahu, kasa merupakan dana murah berupa giro dan tabungan. Jika kasa rendah, biaya bunga mahal berupa deposito akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, bagi kamu yang belum tahu, di industri perbankan ada yang disebut sebagai dana murah, yaitu giro dan tabungan. Kenapa disebut dana murah? Karena biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabah. Kamu tentu memiliki rekening tabungan ataupun deposito di perbankan. Coba kamu bandingkan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga deposito dan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga tabungan. Manakah yang lebih banyak? Tentu saja deposito kan? Itulah yang disebabkan kenapa deposito kita sebut sebagai dana mahal. Karena biaya bunga yang dikeluarkan bank untuk dibayarkan kepada nasabah menjadi lebih besar. Nah, untuk BRI hingga tahun 2024 pada bulan September ini memiliki kasa sekitar 64,2.
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jadi meskipun biaya bunganya naik 40,2%, tapi dari aspek kasa sebenarnya ada terjadi kenaikan juga sehingga bisa dikatakan cukup baik untuk kinerja perusahaan. Meskipun jika kita lihat secara komposisi, angka komposisi 64% untuk kasa ini merupakan angka yang belum bisa dikatakan sangat baik. Karena seharusnya kita berharap perbankan ini, apalagi BRI sebagai bank besar, mampu meningkatkan kasanya menjadi di atas 70%. Tapi kita lihat saja nantinya akan seperti apa. Mengingat apabila kasa semakin tinggi, biaya bunganya bisa menjadi semakin rendah. Nah hebatnya, meski biaya bunga BRI tumbuh 40%, tapi perusahaan masih mampu meningkatkan penyaluran kreditnya dengan mengurangi NPL. Jadi industri perbankan itu sebenarnya simpel, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan, giro maupun deposito, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Jika tadi kita bahas dari aspek biaya bunga alias dana pihak ketiga, sekarang kita akan bahas dari aspek pendapatan bunga atau penyaluran kreditnya. Kamu bisa lihat di sini, untuk kreditnya, BRI masih bisa meningkatkan penyaluran kredit di tahun 2024. Dari yang awalnya 1.250 naik menjadi 1.353. Jika kamu lihat lebih detail lagi, ini merupakan pembagian dari segmentasi kredit perusahaan, yaitu mikro, consumer, small, medium, dan corporate, dengan total yang berwarna hijau ini. Jika kamu lihat, memang untuk komposisinya masih didominasi oleh kredit mikro dengan angka 628 triliun. Tapi di sini ada yang menarik, di mana ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk segmen korporasi dengan warna biru tua ini. Di samping juga memang ada juga penyaluran kredit di bidang consumer, small, dan medium. Nah, kamu bisa lihat sini, ternyata BRI ini mulai pelan-pelan memasuki segmen bisnis yang baru, yaitu bisnis korporasi. Meskipun memang segmen mikronya tetap akan mendominasi karena memang itu merupakan brand image BRI pada umumnya. Tapi perusahaan juga berusaha melakukan diversifikasi ke segmen bisnis yang lain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko dan memaksimalkan potensi profit yang ada. Kita lihat saja nantinya seperti apa. Apakah dengan skema seperti ini dapat memaksimalkan pertumbuhan pendapatan perusahaan di samping dengan memanfaatkan efisiensi biaya dan memitigasi segala kemungkinan kualitas kredit yang lebih buruk lagi. Diharapkan NPL-nya tentu akan mengalami penurunan dan labanya bisa mengalami kenaikan yang lebih optimal lagi. Untuk melihat konsistensi perusahaan, salah satunya dengan melihat pencapaian target dan realisasinya seperti apa. Ini merupakan perbandingan yang tentunya bisa menjadi acuan bagi kita untuk menilai apakah perusahaan ini memiliki target yang realistis dan bisa dicapai atau achievable atau tidak. Kita lihat di sini beberapa target dan realisasinya. Target pertumbuhan kredit di angka 10-12% di tahun 2024. Tapi perusahaan baru mampu mencetak pertumbuhan kredit sekitar 8,2%. Artinya masih di bawah dari target yang ditetapkan. Untuk net interest margin di angka 7,6-8% dan perusahaan sudah achievable dengan angka 7,7%. Untuk credit cost maksimal 3%, tapi sayangnya perusahaan masih memiliki credit cost atau biaya kredit di angka 3,3%. Untuk NPL sudah tercapai di mana memiliki target di bawah 3% dan NPL-nya 2,9%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Untuk CIR di angka 41-42% dan perusahaan masih mencapai target dengan angka 41,3%. Sekarang kita bandingkan dengan tahun 2023. Untuk aspek penyaluran kreditnya terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini. Untuk NIM juga mengalami penurunan dari yang awalnya 7,95 sekarang 7,7%. Untuk kredit cost mengalami kenaikan dari 2,37 menjadi 3,39%. Diharapkan kredit cost ini masih bisa mengalami penurunan hingga mencapai target di mana maksimal 3%. Untuk NPL mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan untuk CIR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dari penjelasan tadi, beberapa poin intinya sebagai berikut. Sisi positifnya. Pertama, laba BRI di tahun 2024 masih bisa tumbuh meskipun di bawah 10%. Kedua, penyaluran kredit masih tumbuh sehingga potensi pendapatan bunga yang lebih besar. Ketiga, meski komposisi kasa masih di angka 60-an%, tapi ada peningkatan dibandingkan Q3 tahun lalu. Keempat, NPL perusahaan bisa turun tipis dibandingkan tahun 2023. Kelima, beberapa target di tahun 2024 yang ditetapkan cukup achievable. Dari pembahasan sisi positifnya, ternyata juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, persentase pertumbuhan laba BRI di tahun 2024 tidak sebaik pesaingnya seperti BCA dan Mandiri.
Kedua, angka NPL BRI masih termasuk tinggi dengan angka 2,9%. Ketiga, beban bunga yang naik signifikan perlu menjadi perhatian perusahaan. Jadi ingat, saham BRI ini saya bahas dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Silahkan kamu pertimbangkan sendiri berdasarkan analisa dan keyakinanmu. Apakah kamu masih tertarik untuk membeli saham ini dan hold, atau harus menjualnya dengan kondisi yang ada seperti tampilan saat ini? Ingat, selalu disclaimer, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Masih kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.